It's Secret Time. Halo Family Seeker, gimana kabarnya hari ini? Gua di episode kali ini mau bawain kisah mengenai seorang aktor kondang asal Tiongkok yang sempat booming banget, tapi di tengah perjalanan karirnya malah terkena skandal yang cukup serius. Dia adalah Li Yifeng. Ayo, siapa nih dari Family Seeker yang suka sama Li Yifeng? Oke deh guys, kita langsung aja bakal bahas perjalanan karir sampai kehidupan pribadi dia. Dan juga jangan lupa sebelumnya nih ya, untuk subscribe, like, dan juga komen kalau kalian suka sama cerita yang bakal gue bawain ini. Ayo, mainkan. Li Yifeng lahir dengan nama asli Li He pada tanggal 4 Mei 1987 di Chengdu, Sichuan, China. Dia kuliah di Sichuan Normal University jurusan Broadcasting dan juga Hosting. Awal debutnya itu pada tahun 2007 lewat sebuah kontes yang namanya My Hero. Ini adalah sebuah acara mencari bintang pria muda berbakat. Di kontes ini, Li Yifeng tuh berhasil masuk ke 8 besar dan menjadi yang paling populer, walaupun nggak jadi juara satunya. Gak lama kemudian, karena ia mencuri cukup banyak perhatian melalui kontes tersebut, dia mengeluarkan sebuah single pertamanya yang berjudul Four Leaf Clover. Ternyata nggak sampai situ aja guys. Setahun kemudian, yaitu di tahun 2009, Li Yifeng pindah ke dunia akting melalui drama The Prince of Tennis yang kedua. Lalu ia makin dikenal melalui Sunny Happiness, sebuah TV series di Taiwan yang membuatnya memenangkan penghargaan aktor pendatang baru terbaik. Masih di tahun yang sama, yaitu di tahun 2011, Li Yifeng ini melakukan debut di proyek layar lebar perdananya dia. Dia membintangi film yang judulnya Love Sick bareng Ariel Lin dan juga Chen Bolin. Bener-bener deh guys, karirnya Li Yifeng ini menanjak banget sampai akhirnya di tahun 2014 namanya tuh bener-bener meledak melalui drama yang berjudul Swords of Legends. Di drama ini ia jadi tokoh protagonis bernama Bailey Tusu, dan drama ini tuh bikin dia dapat penghargaan, yaitu Newcomer of the Year di Elle Style Awards. Kita lanjut ke tahun 2015. Namanya lagi-lagi booming lewat drama Legend of Fragrance dan juga The Lost Tomb. Dari sana ia mendapatkan penghargaan Best Supporting Actor di 100 Flowers Awards lewat film yang berjudul Mr. Six. Sejak saat ini dia makin aktif membintangi drama dan juga film dengan berbagai genre, seperti Fearless Whispers di tahun 2020 yang ratingnya super tinggi. Lalu ada juga Guilty of Mine dan juga Daybreaker. Sebenarnya masih banyak sih film-film dia yang cukup sukses, tapi nggak akan gue sebutin satu persatu ya. Bahkan, saking suksesnya Li Yifeng ini, dia juga sampai masuk ke dalam daftar Forbes China Celebrity dan juga mendapatkan peringkat 9 di tahun 2015, peringkat 11 di tahun 2017, dan bahkan peringkat 26 di tahun 2019. Bisa dibilang sukses banget kan guys Li Yifeng ini. Jadi dia tuh memang berbakat, tapi sayangnya ada sebuah skandal besar yang buat semuanya hancur. Dia terkena cancel culture guys. Ini memang lagi happening banget nih yang namanya cancel culture. Dan parahnya, cancel culture ini disebabkan oleh sebuah skandal. Dan skandalnya nggak main-main, skandal prostitusi. Jadi gini ceritanya. Di tahun 2022, kepolisian Beijing menahan Li Yifeng karena dugaan penggunaan jasa prostitusi yang berulang kali loh. Jadi nggak sekali, jadi sering nih. Jadi di China itu praktek prostitusi itu ilegal loh. Makanya ini merupakan sebuah skandal yang serius. Setelah penahanan ini, Li Yifeng tuh sempat mengaku kalau dia nggak bersalah melalui akun sosial medianya. Ia memposting pemberitahuan koreksi dan sebuah surat. Tapi 30 menit kemudian setelah dia posting ini,
itu tiba-tiba postingannya dihapus. Dan nggak lama setelah itu, kepolisian Beijing bilang kalau Li Feng sudah mengakui semua tuduhan tersebut. Setelah dikonfirmasi, kasus Li Feng ini langsung bikin gempar media. Ini bisa dilihat dari 100 juta respon yang ada di Weibo. Dan akibat hal ini, banyak banget brand-brand yang sebelumnya sempat mengadakan kerjasama dengan Li Feng ataupun endorse atau iklan, itu langsung mencabut kerjasamanya. Brandnya nggak kira-kira loh guys, ini brand-brand besar semua. Ada Prada, terus ada Panerai, ada Remy Martin, dan juga L'Oreal. Dan akun media sosialnya Li Feng nih serta proyek-proyeknya itu langsung dihapus dari semua internet di Tiongkok. Seperti kita tahu bersama nih, Tiongkok tuh ketat banget sama hal-hal yang berhubungan dengan skandal. Jadi mereka bisa langsung wipe out mau terkenal apapun artisnya. Dampaknya netizen juga bereaksi sangat keras. Ada yang bilang behavior like this is unforgivable alias nggak bisa ditoleransi lagi. Dan karena Li Feng ini seorang public figure, netizen tuh menganggap harusnya dia bisa lebih tahu dan bisa lebih menjaga image-nya. Dan juga ada rumor yang beredar kalau dia nih berteman dekat dengan Seungri, guys. Iya, Seungri yang dari Big Bang itu yang kena kasus serupa juga. Jadi mungkin ya memang bener dia ini hobi lah ya, hobi hal-hal yang berhubungan dengan esek-esek. Sayang banget ya guys ya, kalau yang ngikutin Li Feng nih pasti tahu banget deh seberapa berbakat dan seberapa terkenalnya Li Feng ini. Ini udah kayak peribahasa nih guys ya, karena nila setitik rusak susu sebelangga. Jadi gimana kabarnya Li Feng sekarang gara-gara kasus ini? Jadi selama hampir 2 tahun sejak kejadian ini, Li Feng tuh langsung menghilang dari publik. Ya memang impact cancel culture ini luar biasa. Di bulan April 2025 yang lalu, ternyata Li Feng ini mencoba melakukan comeback melalui sebuah konser. Tapi ada yang lucu nih. Konser itu diadakannya di Bangkok, Thailand, guys. Judulnya tuh Covenant of the Green Sea. Jadi bukan di Tiongkok lagi. Mungkin dia udah kurang diterima di sana kali ya. Jadi dia tes-tes di Thailand aja deh. Lalu juga ditemukan sebuah blog yang menceritakan dan mengatakan kalau dia itu sekarang hidupnya lebih low profile, lebih fokus ke fitness, traveling, kadang juga ya sesekali masih muncul di balik layar lah sebagai influencer. Jadi mirip-mirip kayak mentor untuk talent-talent baru. Jadi itulah perjalanannya Li Feng. Dari idola masa muda, puncak karir, jatuh karena kontroversi, sampai sekarang lagi coba melakukan comeback pelan-pelan. Walaupun kayaknya itu pun kurang sukses ya. Kalau kalian ada drama favorit dia atau mau bahas mengenai kisah Li Feng yang belum gua sampein, coba kalian bantu coret-coret di kolom komentar ya. Oke, it's a wrap.